Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kita. Kita berada di segmen terakhir nih pemirsa. Kita langsung saja kembali ke Bang Agung karena sedang membahas terkait dengan pengobatan dari neurodermatitis. Boleh langsung dilanjutkan Bang Agung. Baik, ini ke pengobatannya tadi udah disinggung oleh dokter ini. Kita bahas lagi. Yang pastinya ini pengobatan ini harus didapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, karena kan tadi banyak pemicunya juga. Jadi ada beberapa misalnya dari obat kortikosteroid diberikan dalam bentuk krim injeksi di area kulit yang mengalami penebalan. Juga obat antihistamin untuk mengurangi sensasi gatal dan sampai dengan obat antidepresan diberikan jika yang dipicu oleh faktor stres tadi atau depresi tadi gitu ya. Yang pastinya ini untuk Helda pemirsa TVRI jangan sampai kita langsung datang ke apotik saja ya kan. Harus dari resep dokter. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan pengobatan seperti ini. Boleh sembarangan ya, Ya Bang. betul sekali. Oke, selanjutnya kalau tadi pengobatan medis sama dokter, nah selain itu juga dokter bisa juga menyarankan untuk pasien atau seseorang yang terkena penyakit neurodermatitis ini untuk melakukan pengobatan di rumah gitu. Salah satunya tadi ini udah kita bahas mengurangi stres dan memutus siklus gatal garuk tadi. Tapi ini udah jadi kebiasaannya. Kita nggak bisa nih kalau memang udah orang terkena penyakit ini tadi kalau udah garuk tuh pasti garuk lagi Garuk ya, terus, ya betul ya. lagi. Karena ini tidak salah satunya tadi makanya seseorang tadi harus kukunya dalam keadaan pendek dipotong gitu. Terus mencari tahu dan menghindari pencetus rasa gatal, tadi pakaian yang longgar dan menempelkan kompres di area kulit yang gatal atau mengalami penebalan. Nah, kalau untuk kompres ini biasanya untuk zaman sekarang udah modern nih, ada memang plastik khusus kompres. Ini beda ya kalau untuk kompres yang orang demam. Iya beda. Kalau kompres demam kan ini ada basah gitu ya atau ditempelkan di kening atau di daerah mana gitu. Nah kalau untuk penyakit ini harus ada alat bantu. Salah satunya misalnya plastik khusus kompres. Jadi yang sistem pengantar misalnya dikompres air hangat nih. Nah jadi bukan langsung celup di air hangat, bukan. Ada alat bantunya. Jadi langsung ada alat bantu tadi langsung ditempel di area yang terkena penyakit neurodermatitis tadi. Oke. Selanjutnya tidur yang cukup dan berkualitas selama 7 sampai jam setiap malam. Ini untuk yang dewasa ya, kalau anak-anak tapi karena penyakit neurodermatitis paling banyak karena penyakit orang ke dewasa, jadi memang harus mengatur Pola tidur. Betul sekali ya, minimal 7 sampai 9 jam. Dan salah satunya juga agar tidak terkena penyakit yang lain, kita harus tetap menerapkan pola hidup yang sehat. Salah satunya tetap memenuhi gizi yang seimbang harus. Jadi jangan sampai kalau sudah terkena penyakit ini nggak mau makan, ya kan? Jadi stres, ya dok ya. Jadi nggak mau makan, terus nggak mau berolahraga, tidak mau melakukan aktivitas apapun, jangan sampai. Jadi tetap harus menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Itu kuncinya. Itu kuncinya, oke. Oke, untuk pengobatannya, oke, selesai. Sudah selesai ya. Oke, Bang Agung boleh kembali duduk terlebih dahulu. Kalau kita kembali ke Dokter Junia, ini dokter mungkin pemirsa di rumah juga masih banyak yang kebingungan waktu yang tepat untuk konsultasi ke fasilitas kesehatan terkait dengan penyakit neurodermatitis ini seperti apa dokter? Apakah memang sudah dalam keadaan yang penyakitnya tebal atau kemerahan saja atau bagaimana dokter? Oke. Untuk neurodermatitis sendiri biasanya kan itu gatal akan kita acuhkan, kalau digaruk terus dia hilang nggak timbul lagi. Kalau ada rasa gatal yang rasanya saat digaruk itu gatalnya tidak selesai atau gatal yang intensitasnya berat tanpa penyebab yang diketahui, itu bisa langsung ke fasilitas kesehatan. Jadi mendapat penanganan lebih cepat sehingga tidak terjadi lesi di kulitnya yang berat. Karena semakin berat lesinya, bekasnya akan semakin tersisa begitu. Akan mengganggu estetika terutama untuk
Perempuan. Oke. Baik, intinya harus tetap cepat ya dokter untuk berkonsultasi dengan dokter dan juga jangan mendiagnosis diri sendiri dan memutuskan untuk membeli obat-obatan sendiri. Saya Helda Amelia dan dokter Junia juga Bang Agung, terima kasih karena sudah memberikan edukasi yang sangat penting. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.